Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinda dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Angkatan 2018. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang sekretaris dan kesekretariatan. Apa sih di pikiran kalian ketika mendengar kata sekretaris? Apakah seorang wanita cantik? Sesungguhnya, sekretaris itu lebih dari seorang wanita cantik yang berpakaian rapi. Mari kita menuju pengertian sekretaris. Menurut Prayudi Atmosudirjo, istilah sekretaris berasal dari bahasa Belanda yaitu secretary atau dalam bahasa Inggris secretary. Berasal dari bahasa Latin yaitu secretum. Jadi sekretaris menyangkut seorang yang dapat dipercaya, seseorang yang dapat menyimpan rahasia. Selanjutnya adalah pengertian kesekretariatan. Menurut Simon, kesekretariatan adalah istilah aktivitas yang dilakukan pada sekretariat yang menunjukkan tata kerja atau proses kerja sekretariat. Selanjutnya adalah tujuan administrasi kesekretariatan. Yang pertama adalah memperlancar lalu lintas dan distribusi informasi ke segala pihak, baik dari internal maupun eksternal. Yang kedua adalah mengamankan rahasia perusahaan atau organisasi. Yang ketiga adalah mengelola dan memelihara dokumentasi perusahaan atau organisasi yang berguna bagi kelancaran pelaksanaan fungsi manajemen. Fungsi manajemen yaitu planning, organizing, dan control. Kemudian selanjutnya adalah fungsi administrasi kesekretariatan. Yang pertama adalah mengadakan pencatatan dan ke semua kegiatan manajemen. Yang kedua adalah sebagai alat komunikasi perusahaan atau organisasi. Yang ketiga adalah sebagai alat pelaksana pusat tata usaha. Yang keempat sebagai pusat dokumentasi. Yang selanjutnya adalah hubungan kesekretariatan dan kepemimpinan. Jadi sekretaris itu melaksanakan kegiatan administrasi yang mendukung dan menunjang pelaksanaan tugas pokok dari pimpinan yang menyediakan berbagai informasi melalui sistem informasi manajemen yang mendukung kelancaran tugas pimpinan dalam melakukan kegiatan substansi, yaitu tugas-tugas operasional yang berupa pengambilan keputusan. Yang selanjutnya adalah peran sekretaris organisasi. Yang pertama adalah peran strategis. Peran strategis adalah peran yang diharapkan dapat memberikan pengaruh positif pada status dan performasi organisasi secara jangka panjang, yang tercapai melalui kelancaran arus informasi baik ke dalam maupun keluar. Yang kedua adalah peran teknik. Peran teknik adalah peran yang dapat meningkatkan kinerja pimpinan. Yang ketiga adalah peran pendukung. Peran pendukung adalah peran yang diharapkan dapat memberikan efek positif kepada anggota lain. Yang selanjutnya adalah kualifikasi sekretaris organisasi. Kualifikasi sekretaris organisasi dibagi menjadi 3, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian. Dalam hal pengetahuan dibagi lagi menjadi 2, yaitu umum dan khusus. Pengetahuan umum yaitu pengetahuan untuk menguasai visi, misi, tujuan, fungsi, tugas, dan struktur organisasi dalam organisasi itu sendiri. Yang kedua adalah pengetahuan khusus. Dalam pengetahuan khusus berarti sekretaris harus mengerti hal-hal di mana dia bekerja. Yang kedua adalah keterampilan. Dalam bekerja, sekretaris juga harus terampil dalam menerapkan pengetahuannya untuk kepentingan kerja, seperti menguasai bahasa asing, menyusun laporan, dan berkomunikasi. Tentunya masih banyak lagi. Yang ketiga adalah kepribadian. Contoh dari kepribadian yaitu dalam hal penampilan, berbicara, dan juga bersikap. Yang terakhir adalah tugas sekretaris. Tugas sekretaris dibagi menjadi 3, yaitu tugas rutin, tugas khusus, dan tugas kreatif atau tugas inisiatif. Tugas rutin adalah tugas yang dikerjakan tanpa adanya perintah dari atasan. Tugas rutin itu seperti menerima telepon, menerima tamu, menyimpan surat, dan lain-lain. Yang kedua ada tugas khusus. Tugas khusus adalah tugas yang diperintah langsung oleh atasan atau pimpinan. Contohnya adalah mengkonsep surat, menyusun pertemuan bisnis, membeli kado atau cindera mata. Dan yang terakhir ada tugas kreatif atau inisiatif. Tugas kreatif atau inisiatif adalah tugas yang berasal dari diri sendiri, yaitu berasal dari sekretaris itu sendiri. Contohnya adalah mempelajari seluk-beluk organisasi atau perusahaan dan mengembangkan keahlian dengan mengikuti pelatihan. Sekian dari saya, ada lebih kurang yang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.